Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang sangat saya cintai karena Allah, mari di sisa umur kita berusaha keras agar jangan sampai di akhir hayat kita menjadi orang yang bangkrut. Walaupun sekarang ini sedang jaya, kaya raya, sehat, terhormat, penuh dengan pangkat, derajat, penghargaan dari negara, penghargaan dari bangsa, dari masyarakat, dari rekan, kita waspada. Jangan sampai di akhir hayat kita menjadi orang yang bangkrut. Apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Wahai para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya kekayaan." Lalu Rasulullah menimpali jawaban mereka dengan sabdanya, dengan pesannya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat nanti membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, dan berbagai macam pahala. Akan tetapi orang tersebut mencerca ini, mencerca itu, menuduh orang lain berzina, orang lain dikhianati, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, dan memukul orang atau mendolimi orang lain. Pada saatnya nanti orang yang didolimi akan diberi amal kebaikan. Orang-orang yang dolim diambil kebaikannya, terus diambil untuk menutupi kesalahan yang pernah dilakukan. Pahala itu atas kuasa Allah akan diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Jika itu tidak cukup, maka kejelekan-kejelekan si pelaku dolim akan ditambah. Ditambah dari mana? Diambil dari kedoliman, kejelekan si korban. Dengan kata lain, apabila pahala orang-orang yang mendolimi sudah diambil, diberikan kepada orang-orang yang didolimi, kok masih kurang untuk menyelesaikan perkaranya, maka kejelekan, kesalahan, kekeliruan korban dolim diambil atas kuasa Allah, diberkahkan kepada orang yang mendolimi. Na'udzubillahi min dalik. Rasulullah sudah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma'anaih ukhidha min khatayahum faturihat anaih summa turiha finnar. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua tanggung jawabnya, maka dosa-dosa mereka yang dizalimi diambil lalu dilemparkan kepada pelaku zalim. Kemudian si pelaku zalim dilemparkan ke dalam neraka.
Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sungguh orang yang mengalami seperti itu adalah orang yang rugi. Ketika hidupnya dia ahli sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbagai macam pahala berlimpah ruah. Bahkan harta kekayaannya itu luar biasa, pangkat derajatnya itu tinggi. Dia dihormati oleh pengikutnya, oleh kaumnya, oleh bangsanya, oleh partainya, oleh golongannya. Tetapi ketika mati, dia sengsara, dia bangkrut dikarenakan mendolimi orang lain. Lalu yang jadi permasalahan adalah apa saja sikap-sikap dolim yang akan membuat kita bangkrut. Yang pertama adalah mendolimi secara perorangan. Misalnya mengejek, menghina, memfitnah, membohongi. Lalu ketika kita pinjam kepada seseorang, lupa atau sengaja tidak mengembalikan hutang, lalu tidak melunasi atau bahkan melarikan diri, pura-pura lupa, lalu kita mencuri, itu adalah dosa-dosa perorangan, mendolimi perorangan. Itu akan membuat kita bangkrut kelak di akhirat. Kemudian yang masih mendolimi perorangan adalah merusak nama baik seseorang, mengganggu usaha ekonomi seseorang, menghancurkan masa depan seseorang. Ini akan membuat kita bangkrut di akhirat. Lalu misalnya kita menyakiti fisik, menyakiti hati, menyakiti pikiran seseorang. Harta kita ada yang mengotori atau membuat bau bagi orang lain. Itu dolim, itu akan membuat kita bangkrut. Lalu kita menzinai seseorang yang membuat seseorang rugi, sengsara, dan keluarganya malu. Ini juga sesuatu yang akan membuat kita bangkrut di akhirat. Saudaraku, walaupun itu juga dosa besar yang luar biasa, tapi kalau kita merugikan perorangan, masih ada jalan untuk menyelesaikan semua itu. Kita bisa datang kepada orang yang kita dolimi atau keluarganya untuk meminta maaf. Kalau hutang yang kita lunasi, kalau kita pinjam kita kembalikan. Kalau mereka merasa tercemarkan, terugikan, kita mohon ikhlasnya. Itu kalau kita mendolimi perorangan. Nah, yang kedua ini yang paling bahaya. Kalau kita mendolimi kelompok, mendolimi bangsa dan negara. Contoh, kita korupsi, manipulasi, kita ngotak-ngotik pasal, perundangan, tata tertib atau peraturan tertentu yang membuat negara rugi, bangsa rugi, umat rugi. Ini kita sulit mau minta maaf kepada siapa. Mau minta maaf pada presiden, kata maaf dari presiden belumlah cukup. Kita harus mendatangi satu persatu seluruh warga negara yang jumlahnya jutaan yang tersebar ke berbagai pelosok. Itu tidak mungkin kita lakukan. Maka kalau kita mendolimi kelompok, apalagi mendolimi bangsa dan negara, jelas sekali peluangnya masuk neraka lebar. Kita akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Walaupun sekarang kita pengusaha, kita pejabat terhormat, kita kaya raya, dan matinya pun meninggalkan warisan kaya raya, diusung, diiringi oleh ribuan masanya, ribuan bangsa dan negaranya. Tapi di mata Allah, orang ini adalah orang bangkrut
karena telah mendolimi perorangan atau mendolimi bangsa dan negara. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, resiko terberat orang yang mendolimi orang lain, apalagi mendolimi negara, adalah neraka jahanam. Akan masuk neraka. Allah sudah mengingatkan kepada kita, saudara, lewat surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina, sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang zalim itu naron, neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya mengepung mereka. Wa in yastaghisu, apabila mereka meminta minum, yughasu bima'i kalmuhli yastawil wujuhu, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Masya Allah. Bisa syarabu, itulah minuman yang paling buruk. Wasaat murtafaqah, dan tempat istirahat yang paling jelek. Surat Al-Kahfi ayat 29. Hati-hati, saudaraku, bagi orang yang mendolimi orang lain, mendolimi bangsa dan negara, tidak ada tempat lain, kata Allah, kecuali neraka dan ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila dengan kekhilafan kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, di luar kesadaran kita, apalagi kita melakukan sengaja mendolimi orang lain? Apa yang harus kita lakukan segera? Yang pertama, mari kita bertobat. Bismillah. Niat bertaubatan nasuha, berpacu dengan waktu. Jangan sampai niat tobat kita kalah dengan ajal kita. Segera kita bertobat, perbanyak istighfar kepada Allah, dan sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku akan taubat. Yang kedua, segera kita temui pihak-pihak yang kita dolimi. Kita cari sampai ketemu. Setelah ketemu, kita bersimpuh di hadapan beliau-beliau. Kita mohon maaf, mohon ampun. Kemudian kita selesaikan perkaranya. Kalau hutang kita lunasi, kalau pinjam kita kembalikan. Kalau beliau-beliau korban kedoliman kita merasa sakit hati, merasa dirugikan, kita mohon ikhlasnya, nangis, bersimpuh, keluarkan air mata sampai beliau-beliau korban kedoliman kita itu ridho. Apabila mereka mengatakan, oke, saudaraku, apapun kelakuanmu masa lalu, saya maafkan. Alhamdulillah, kita masih punya peluang harapan masuk surga. Tetapi apabila orang-orang yang kita dolimi tidak mau memaafkan, tidak mau mengikhlaskan, mereka tidak ridho atas semua yang pernah kita lakukan, astagfirullahaladzim, kita bakal bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Masalah lagi muncul adalah apabila korban kedoliman kita orangnya sudah meninggal, pindah alamat, tidak bisa kita ketemui, tidak bisa kita mintakan maafnya. Sungguh saudaraku, ini kita bangkrut, kita cilaka. Walaupun sekarang mungkin kita berhimpang harta,
kita sedang pegang pangkat, kita punya jabatan tertinggi, orang-orang pada hormat, kita setiap hari naik mobil mewah, tinggal di rumah yang megah, itu semuanya hanya kamuflase, itu semuanya ada sandiwara, itu semuanya akan berakhir dengan kebangkrutan yang tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saudaraku, masih kita punya harapan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Asal kita berusaha keras, istighfar sebanyak-banyaknya, taubatan nasuha, kemudian ibadah dengan tekun, berakhlakul karimah, kita sambat, kita nangis kepada Allah. Ya Allah, aku sudah mendolimi si A, B, C, D, E. Saya telah mendolimi banyak orang, saya telah mendolimi bangsa dan negara. Kami sekarang lemah, tidak bisa menemui, dan mereka orang-orang yang saya ketemui, mereka tidak mau mengampuni aku. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ampunilah kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berharap. Berilah kami rahmat ya Allah, ampunilah semua dosa kami. Kalau Allah memberi rahmat, maka semuanya selesai. Tetapi kalau Allah tidak berkenan memberi rahmat dikarenakan kesalahan kekeliruan kita yang begitu rupa, dan kita belum nampak sungguh-sungguh berusaha mohon ampun, belum sepenuhnya kita ikhlas, suci, bersih, belum bersih pikiran kita, belum bersih hati kita, belum bersih mulut kita, ya sudah, segala cerita indah duniawi akan berakhir pedih, menjadi orang yang bangkrut. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah memaafkan kita yang pernah dolim atau sedang dolim dan akan dolim. Semoga Allah menolong kita, melindungi kita untuk tidak terjebak ke dalam kedoliman, baik sebagai pelaku maupun pendukung. Hanya kepada Allah kita berharap, sebab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kepada Allah akan kembali untuk minta atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang husnul khotimah, tidak bangkrut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.